Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari dan nama Suwan, MPM 2014-0200. Di sini saya akan membahas materi tentang media dan bahan ajar bahasa Indonesia yang berjudul kalimat tanya. Yang pertama, pengertian kalimat tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merupakan suatu unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan serta merupakan perwujudan kesatuan pemikiran dan perasaan yang dapat digunakan dalam berbahasa. Secara linguistik, kata diartikan sebagai satuan bahasa yang terdiri atas morfem tunggal atau gabungan morfem. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Semua tanggapan yang didapat tergantung dari pertanyaannya dan kondisi saat melakukan percakapan. Macam kata tanya dan fungsi. Kata tanya mempunyai sejumlah jenis serta fungsi dan contohnya, di mana diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? 2. Siapa? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Misalnya, siapa yang mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? 3. Kapan? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Misalnya, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? 4. Di mana? Adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Misalnya, di manakah kau membeli buku itu? 5. Mengapa? Adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya jawabannya diawali dengan konjugasi karena atau sebab. Misalnya, mengapa kau tidak ikut acara perpisahan kemarin? 6. Bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Contohnya, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? 7. Berapa? Jenis kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Adapun jumlah atas kata tanya ini adalah banyak, jumlah, atau satuan yang hendak ditanyakan. Contohnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Fungsi dan ciri kalimat tanya. Fungsi kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk meminta jawaban berupa penjelasan untuk menggali informasi untuk klarifikasi atau konfirmasi. Ciri-ciri kalimat tanya. Adapun ciri-ciri dari kalimat tanya ialah sebagai berikut. 1. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. 2. Kalimat tanya umumnya hanya selalu diawali dengan tanda tanya yaitu 5W dan 1H. 3. Kalimat tanya sering menggunakan akhiran ka, bagaimanakah, kapankah, apakah, berapakah, bolehkah, bisakah, dan lain sebagainya. 4. Kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi pada akhir meningkat. 5. Kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, intonasi
pada akhir kalimat turun. Jenis kalimat tanya: A. Kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi. B. Kalimat tanya retoris. C. Kalimat tanya tersamar. D. Jenis kalimat tanya biasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan juga mempromosikan kampus kami, yaitu kampus IPTS. Kampus IPTS atau kampus biru beralamat di Jalan Sultan Muhammad Arif, Batang Ayumi, Jahe, Kecamatan Penang, Sidimpuan Utara, kode pos 227333. Kampus IPTS memiliki 8 jurusan, diantaranya 1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas IPS dan Bahasa. 2. Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas IPS dan Bahasa. 3. Pendidikan Ekonomi, Fakultas IPS dan Bahasa. 4. Pendidikan Sejarah, Fakultas IPS dan Bahasa. 5. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 6. Pendidikan Matematika. 7. Pendidikan Biologi. 8. Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, yang merupakan jurusan saya sendiri di kampus IPTS. Di jurusan ini kita akan diajari bagaimana cara mengajar dan belajar dengan baik agar menjadi guru yang baik suatu saat nanti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua mari berkuliah di kampus kami.